Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Alhamdulillah, baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi ini, yaitu tentang akhlak terpuji, tentang syukur dan qanaah. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi ini. Yang pertama, melalui proses belajar diharapkan anak-anak sekalian dapat menjelaskan pengertian syukur dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, setelah proses pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan bahas tentang syukur. Syukur menurut istilah ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ciri-ciri perilaku bersyukur. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam kehidupan. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapat nikmat dari Allah. Yang ketiga, mau membagikan kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Cara bersyukur dibagi jadi 3, yaitu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan maksudnya ialah mengakui segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsisten, sehingga, saya ulangi, dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif dalam membiasakan perilaku bersyukur diantaranya ialah mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan kutambah, dan barang siapa yang kufur, ingat azabku amat pedih. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-Nya. Kemudian kita masukin qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab, qanaah yakna'u, kana'an, kana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Secara istilah, qanaah adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Sebagaimana
Nabi SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446. Ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah, di antaranya tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang dia miliki. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Dampak positif dari sikap qanaah, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, terhindar dari sifat tamak. Kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Ayo anak-anak sekalian, kita diskusi. Ini ada gambar yang harus anak-anak sekalian amati dan cermati. Nanti silakan diskusikan dengan teman-temannya. Oke, alhamdulillah sudah selesai diskusi. Ini ada tugas dari saya. Yang pertama, mengapa manusia bersyukur dengan melihat orang yang lebih susah dari dia terlebih dahulu, padahal di mata Allah semua manusia adalah sama. Bagaimana pendapat Anda akan pertanyaan ini? Yang kedua, apakah kita tetap bersyukur sedangkan kita terlahir dan tumbuh dalam keadaan dan kondisi kehidupan yang buruk? Baik, kesimpulan dari materi pembelajaran ini, yang pertama, syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara syar'i, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Allah serta beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Qanaah dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah ataupun tamak. Terima kasih atas segala perhatian dan penyampaian saya ini. Mohon maaf, dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.